Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Syafaatul Hidayati, dosen dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada materi kuliah. Baiklah Sobat Ujar, kata belajar sering menjadi hal yang tidak mengenakan bagi siswa ketika mendengarnya. Bahkan tidak jarang memunculkan sebuah respon dengan kata aduh, yang pada akhirnya membuat anak enggan untuk belajar. Dari hal tersebut menjadi suatu pekerjaan berat bagi para orang tua dan guru agar dapat memotivasi anak-anaknya untuk menumbuhkan kesadarannya sendiri dalam belajar. Belajar lebih sering diasumsikan oleh anak-anak atau siswa sebagai kegiatan yang melulu berhadapan dengan duduk manis, diam, menghadapi buku dan alat tulis. Kemudian mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan akademik pendidikannya. Asumsi ini juga didukung oleh para orang tua dan guru yang selalu memahamkan kepada anak atau siswanya bahwa belajar itu selalu berhubungan dengan kegiatan akademiknya. Jadi ketika ada anak sedang memegang tanah dan tanaman dalam pot ataupun langsung di tanah dianggap sebagai bermain, hal yang kotor atau tidak baik. Sehingga orang tua sering melarang anak-anaknya untuk bermain di halaman yang menjadikannya kotor. Bahkan anak yang senang membongkar pasang suatu benda juga sering dianggap merusak. Padahal apabila kita memaknai dengan tepat apapun yang dilakukan oleh anak secara perilaku itu adalah suatu proses belajar untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang sebelumnya belum pernah diketahui atau dilakukan. Selain itu, juga merupakan proses mengamati, melihat, mendengarkan, menirukan, mendemonstrasikan, mempraktikkan segala sesuatu yang merupakan bahan atau materi belajar. Belajar jika dilihat dari sisi guru merupakan hal yang bisa diamati proses dan perubahan perilaku dari siswanya. Belajar memiliki tujuan yang akan dicapai, baik tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus. Salah satu peran dan tugas guru dalam proses belajar adalah mengajar, membelajarkan siswa, yaitu bagaimana guru dapat melakukan interaksi secara terencana dan mengelola proses pengajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses transformasi ilmu pengetahuan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Hal ini sejalan dengan pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Erganya dalam Susanto menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh organisme melalui pengalaman sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Belajar merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, Skinner dalam Dimyati menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perilaku sehingga dapat menghasilkan respon yang semakin baik. Yang ketiga, W.S. Winkel dalam Susanto, belajar merupakan kegiatan atau aktivitas mental yang dilakukan dengan cara berinteraksi antar manusia dan lingkungan sehingga memberikan hasil berupa perubahan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang permanen. Materi pertama adalah ciri-ciri belajar.
Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa mengenai pengertian belajar menurut pendapat beberapa ahli, di mana belajar dapat dimaknai sebagai proses kegiatan dan dengan pola tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap individu dalam upaya untuk memperoleh informasi, pengetahuan, ataupun keterampilan yang dapat mendukung pemahamannya serta sikap mentalnya dalam berperilaku sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas dalam menjalani kehidupannya. Belajar merupakan aplikatif suatu tindakan dan perilaku siswa yang akibat dari tindakan tersebut siswa akan memperoleh pengalaman dari lingkungan belajarnya. Belajar sebagai suatu proses kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi serta pengalaman yang di dalamnya melibatkan seluruh ranah internal yang dimiliki oleh siswa. Ranah tersebut antara lain ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga ranah tersebut, maka akan dapat terlihat bahwa siswa belajar dan memperoleh hasil belajar. Karena ketiga ranah tersebut akan menunjukkan baik langsung dan tidak langsung kemampuan belajar yang dilakukan oleh siswa. Dari hal tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa belajar memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, adanya suatu proses kegiatan yang terus-menerus. Dikatakan sebagai kegiatan ada tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh siswa. Ada bahan yang dipelajari atau materi ini merupakan objek, baik itu merupakan benda-benda, makhluk hidup, tumbuhan, atau apapun yang dipelajari oleh siswa, baik itu dengan cara membaca, mengamati, melakukan kegiatan eksperimen, mempraktekkan, mendemonstrasikan, bahkan terkadang dengan cara yang kurang tepat. Misalnya merusak sesuatu itu bisa menjadi bahan yang dapat dipelajari. Ada media sebagai alat untuk membantu mempelajari suatu objek, baik itu benda maupun makhluk hidup yang dapat memperjelas sesuatu yang dipelajari. Yang berikutnya, adanya perubahan perilaku dan pengetahuan, baik itu bersifat permanen, berkelanjutan, sementara atau hanya insidental yang diperoleh dari hasil belajar. Perubahan itu terjadi pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Belajar menyenangkan bagi siswa menjadi salah satu indikator mencapai hasil belajar yang baik. Sebagai guru, untuk dapat melakukan proses transfer ilmu dan pembelajaran yang menyenangkan tentunya, seorang guru harus memiliki strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang terencana, membuat perencanaan pembelajaran yang baik, mengelola kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, memilih dan memilah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, melibatkan media dan lingkungan belajar yang tepat. Materi kedua pada pertemuan ini adalah tujuan belajar. Bagi siswa, belajar adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh proses mental dan jasmani untuk mempelajari suatu keilmuan yang dari hasil keingintahuan sehingga dapat merubah kognitif, afektif, dan psikomotornya. Secara umum, jika kita meninjau secara umum kegiatan belajar memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, secara eksplisit belajar memiliki tujuan yaitu mencapai tujuan instruksional baik umum dan khusus atau C1 hingga C6 berdasarkan teori Bloom.
Kemudian menunjukkan motivasi internal bagi siswa untuk selalu memiliki rasa ingin tahu dan mempelajari sesuatu yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Selanjutnya, mendapatkan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kognitif. Dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran yang sangat mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Berikutnya, menerapkan penanaman konsep dan keterampilan atau yang biasa kita kenal dengan psikomotor. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada keterampilan yang bersifat jasmani, yaitu bagaimana seorang siswa dapat memiliki keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan gerak fisiknya yang dapat diamati secara langsung, dipraktikkan, bahkan dapat dirubah untuk pengembangannya yang dapat menopang pekerjaannya kelak di kemudian hari. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu memberikan keterampilan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan DUDI atau dunia dan industri sebagai pembentukan sikap atau afektif. Belajar tidak hanya sekedar untuk menanamkan pada pengetahuan, namun juga hendaknya akan memberikan dampak pada perubahan perilaku dan sikap. Jadi, dalam hal ini seorang guru memiliki andil yang cukup besar sebenarnya dalam pembentukan sikap siswa. Proses transfer of value, yaitu penanaman nilai, berkaitan dengan etika, etiket, moral, dan juga spiritual menjadi landasan utama dalam pembentukan sikap siswa. Menjadikan siswa yang mandiri, aktif, dan kreatif. Untuk menjadikan hal tersebut, guru harus memberikan contoh bagaimana menjadi individu yang mandiri, aktif, dan juga kreatif. Jadi pada intinya, tujuan belajar jika dilihat dari sisi siswa adalah memperoleh tentang pengetahuan, bagaimana bersikap dan memiliki kepribadian yang baik dan memiliki keterampilan. Sedangkan tujuan belajar bagi guru intinya adalah bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat diterima oleh siswanya, yang kemudian pengetahuan dan keterampilan dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan siswa nantinya. Untuk mewujudkan tujuan belajar tersebut, tentunya dibutuhkan sinergisitas dan kerjasama yang harmonis antara pendidik atau guru, orang tua, dan juga masyarakat. Karena hal yang tidak mungkin bagi seorang guru bekerja dan melakukan proses pembelajaran hanya sendiri untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Materi ketiga pada pertemuan kali ini adalah unsur-unsur belajar. Belajar adalah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur yang saling terkait. Adapun unsur-unsur belajar menurut Rifai dan Ani dalam bukunya tahun 2009 halaman 84 adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa. Nama lain dari siswa adalah peserta didik, warga belajar, murid, peserta pelatihan, dan sebagainya. Siswa di sini memiliki alat indera yang berfungsi untuk menerima stimulus, otak yang berfungsi untuk mengolah hasil penginderaan ke dalam memori yang kompleks. Dalam proses belajar, stimulus diterima oleh siswa melalui alat indera, kemudian diorganisasikan oleh syaraf dan disimpan dalam memori. Kemudian
memori tersebut diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Yang kedua adalah stimulus. Stimulus dapat berupa peristiwa yang merangsang penginderaan siswa. Contoh dari stimulus adalah suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, orang-orang, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah memori. Memori merupakan kemampuan dari seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan hasil dari kegiatan belajar yang mereka lakukan. Sedangkan yang keempat adalah respon. Respon merupakan suatu tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori seseorang. Siswa yang mengamati stimulus, makan, dan mendorong materi sehingga menghasilkan respon terhadap stimulus tersebut. Materi keempat pada pertemuan ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Seperti yang diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dalam mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi yang pertama adalah fisiologis dan yang kedua adalah psikologis. Untuk faktor fisiologis sendiri ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Faktor fisiologis ini terdiri dari kesehatan dan keadaan fungsi-fungsi jasmani seseorang. Adapun kondisi badan yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh yang positif terhadap proses belajar siswa. Sedangkan kondisi badan yang lemah, sakit, bahkan mengantuk, ini akan menghambat ketercapaian belajar siswa. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses belajar, dibutuhkan kondisi badan yang sehat dan bugar dengan cara rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan menerapkan pola makan yang bergizi. Sedangkan faktor fisiologis yang kedua adalah keadaan fungsi jasmani seseorang. Keadaan fungsi jasmani siswa ini akan mempengaruhi terhadap kualitas hasil belajarnya. Salah satu fungsi jasmani yang utama dalam proses belajar adalah panca indera. Panca indera digunakan sebagai awal masuknya informasi yang diterima dari stimulus. Faktor psikologis merupakan kondisi psikologis seseorang yang terdiri dari intelijensi, bakat, minat, dan motivasi seseorang. Sementara pada faktor eksternal adalah faktor lingkungan yang meliputi lingkungan sosial dan juga lingkungan non-sosial. Kemudian faktor metode pembelajaran, metode pembelajaran di sini merupakan suatu faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar siswa. Jenis metode pembelajaran ceramah, diskusi, simulasi, demonstrasi, permainan, dan sebagainya. Adapun pemilihan metode pembelajaran ini perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kondisi perkembangan siswa tentunya. Nah, teman-teman semua, dari apa yang sudah disampaikan, jadi teman-teman semua bisa melihat dan merasakan sebenarnya pemberian stimulus yang seperti apa yang sekiranya dapat memotivasi belajar siswa.
Sobat Ujar, kita sudah sampai berada di penghujung acara. Dari paparan materi yang sudah disimak tadi, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, di antaranya belajar adalah suatu proses aktivitas dan beberapa pola tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap individu dalam upaya untuk memperoleh informasi, pengetahuan, ataupun keterampilan yang dapat mendukung pemahamannya, serta sikap mentalnya dalam berperilaku, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas yang menjalani kehidupannya. Dengan demikian, belajar harus ditumbuhkan dalam setiap anak atau siswa. Pada prinsipnya, belajar tidak hanya dimaknai yang berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas akademik saja, atau membaca dan mengulang pelajaran yang akan atau telah diberikan oleh guru. Ketika anak bermain di halaman rumah atau bahkan di dalam rumah, itu sebenarnya sedang melakukan proses belajar. Bahkan ketika anak dianggap sedang melakukan hal yang kurang tepat, seperti merusak sesuatu, mengambil sesuatu tanpa izin, itu pun menjadi suatu proses belajar tentang sebuah sebab akibat. Sedangkan yang kedua yang bisa kita simpulkan adalah tentang ciri-ciri belajar, yaitu adanya proses kegiatan, bahan atau materi, ada media sebagai alat bantu untuk mempelajari sesuatu, ada perubahan perilaku maupun pengetahuan. Selanjutnya, tujuan belajar, yakni bagi siswa, belajar adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh proses mental dan jasmani untuk mempelajari suatu keilmuan yang dari hasil keingintahuan sehingga dapat merubah kognitif, afektif, dan psikomotornya. Kemudian unsur-unsur belajar terdiri dari siswa, adanya stimulus, memori, dan yang terakhir adalah respon. Dan berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang diantaranya ada faktor internal, yakni faktor fisiologis yang terdiri dari kondisi yang berhubungan dengan kondisi fisik, kesehatan jasmani, dan faktor psikologis yang terdiri dari intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari luar individu adalah faktor lingkungan dan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Demikianlah materi pada pertemuan pertama mata kuliah belajar dan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Syafaatul Hidayati undur diri. Tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya biaya gedong? Iya. Kaya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng.
ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur keur kuliahna Neng. Sok atulah Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpad, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh Emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Taya biaya gedong? Iya. Taya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku ieu Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal janten jalmi anu sukses.